Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar cara setting PPPoE, Point to Point Protocol over Ethernet, gitu ya. Ada PPPoE, ada PPPoA. OA itu A-nya itu ADSL, gitu ya. Iya, ADSL. Oke, sekarang kita lihat di internet dulu. Apa PPOA, apa PPOE, gitu ya. Kita lihat di sini. PPPoE versus PPPoA. Gitu. Hello. Ini saya tancapin dulu, Pak. Ini IP-nya hotspot SIM. Oke, kita lihat dulu statusnya internet. Oke, beres. Sekarang kita refresh. Oke. Di sini ada keterangannya. Bedanya antara PPPoE sama PPPoA. Gambar aja, Pak. Bahasa Inggris ya, nggak apa-apa, tak buka lah. Itu. Nah, seperti inilah. Ini topologinya, Mas. Gitu. Topologinya yang paling gampang, Pak ya. PPPoE mikrotik gitu aja lah. Nah, sini aja. Topologinya seperti mana ya yang paling gampang ya? Inilah ya. Inilah. Oke. Kalau menurut teorinya seperti ini ya. Wow. Seperti ini. Terjemahkan, Pak. Terjemahkan ke Indonesia. Indonesia. Oke. PPoE berarti protokol point to point melalui Ethernet, sedangkan A melalui ATM. A-nya itu ATM. ATM itu bukan anjungan tunai mandiri, bukan ya. ATM itu asynchronous transfer mode. Ya. Ini teorinya seperti ini, menguras otak nih ya. Gitu. Ya seperti inilah ya. ATM. Gitu. Nah ini kan A-nya itu ADSL, pakai ATM bilangnya. Lanjut topologinya dulu ya, seperti ini nanti. Ini yang dari providernya ya. Kalau yang router ini nanti, ya router TP-Link ini anggap aja TP-Link ya, TP-Link TLWR820N ini nanti dapat PPoE server dari sini. Berarti ini jadi klien, ya. Ini jadi klien, ini jadi server. Gitu. Koneksinya pakai IP, Pak? Iya. Ini merubah mindset kita nanti. Berarti kalau ada yang tanya gini, Mas, Pak, bisa nggak Pak connect internet tapi nggak pakai gateway? Bisa nggak? Bisa. Selama ini kita nggak pernah nyoba bahwa connect internet itu harus pakai gateway. Nggak pernah nyoba kan? Selama ini kalau kita internetannya harus ada gateway-nya. Kalau nggak ada gateway-nya, Pak, nggak bisa. Gitu ya. Saya buktikan di dua aja lah. Di dua perangkat lah ya, saya buktikan ya, supaya wawasan kita luas. Di 3 perangkat lah, di mikrotik, di TP-Link sama di mikrotik, di PC sama di HP lah. Nggak usah TP-Link lah gitu ya, supaya nggak lama-lama. Saya demokan yang di HP dulu lah, di HP. HP saya harus connect ke WiFi sini ya, tapi gitu ya. Data. Oke. Selama ini kalau kita connect ke internet harus ada gateway-nya, Pak, gitu. Iya. Nggak pakai gateway bisa, Pak? Bisa. Tapi pakai PPPP, protokol PPPP, point to point protokol gitu ya. Saya buktikan. Lo mana tadi? Kok putus? Bentar. Bentar, lo. Ceret. Bukan yang dari komputer dulu lah ya. HP-nya masih saya restart. Di komputer ini kita lihat, saya dapat IP, klik kanan status IP saya ini statusnya internet ya, internet. Kita lihat saya dapat IP 172.20.70.100. Ada subnet max-nya, Mas. 255, 255, 255, 18 sama dengan slash 25, Mas. Ada gateway-nya, ada DHCP servernya, ada DNS-nya. Kalau saya nggak pakai gateway, nggak akan bisa. Saya buktikan nggak pakai gateway. Itu aja. Kita coba lah ya. Klik kanan, properties, IPv4. Kita ketik manual. 172.20.70. Titik. Misalkan tadi berapa? 100.
100. Terus di sini 255, 255, 128. Di sini 172, 20, 70, 1. Ini 8844. Ini 888. Udah ya seperti ini. Kita klik OK. Ini Pak, ini kalau ada gateway-nya, saya buktikan before after. Oke. Ini dia connect ke internet menggunakan IP, tapi IP statik, ngetik manual. Gitu ya. Kita lihat hasilnya, ngeping ke internet, connect. Oke. Sekarang kita lihat di sini, klik kanan, properties, gateway-nya saya hapus. Ini biarin Pak, kasih minte Pak. Ini kan ada mintenya, terus connect. Sekarang di sini gateway-nya saya hapus Mas, gateway-nya tak hapus. Jangan kan dihapus Mas, keliru aja gak mau Mas. Ini kalau gateway ini loh Mas, keliru gak mau. Hati-hati menilai ujian ya. Saya bukan menakut-nakuti ya, hanya supaya Anda lebih waspada gitu ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Ono arek nyeting lali gateway ini gak diisi. Utawa nyeting lali gateway ini keliru gitu ya. Kita lihat lagi lah, CLS, kita ping. Gak mau. Yang lain Pak, mikrotik.com. Gak mau. Kenapa nggak mau? Gateway-nya nggak diisi. Bisa nggak Pak connect internet tanpa gateway? Bisa. Pakai apa Pak? PPPoE. Gitu. Caranya Pak, ayo tak setting nomor ini sebentar sih. Sekarang kita kembalikan lagi Pak. Siap. Klik kanan, properties, IPv4 in, diketik 192.168.70.1. Ada siswa sing keliru Mas. Berhubung dia gak paham, gak tahu masuk, gak tahu latihan, meremehkan. Alah gampang, dia meremehkan gitu. Ditulis ngawur dari konco di sipir lagi ya, sembarang, biju ngono sembarang, diisi 10 misalnya. Oke. Yes, misalkan ya. Yes. Oke. Kita lihat hasilnya sekarang. Muka-muka gelem. Gak gelem deh. Lupa jari kudu connect internet. Jari nek connect internet kudu diaktifno internet gateway NAT. Sudah tak setting NAT, Pak. Jadi nek connect internet kudu ono IP ini gateway ini DNS. Iya. Kok gak gelem ayo? Soalnya settingan sampai salah. Perasaan bener, Pak. Meme perasaan sih. Salah, Pak. Besok itu kalau ujian, Mas, sampean nggak bisa minta tolong ke guru sampean. Segala macam trouble itu harus Anda hadapi. Makanya jangan ujian minta tunggu nang guru sampean, nang ibu sampean, nang orang tua sampean. Bu, ya Pak, Abah, doain nggih. Mungkin kula ujian cuma lancar. Lancar apa ya? Lancar nyuntuni gitu ya. Mumpung masih belum ujian, latihan tak balen-balen arek 3K1, 3K3 tak bilang. Mumpung ono waktu sampe latihan. Tapi ya bergantung areke. Sing teko pancet, sing teko. Seharusnya sing teko iku sing guru mari latihan. Tapi dhek keteko. Ya. Wis ngono jenenge arek-arek, Pak. Ya balik meneh sampean ngomong jenenge arek-arek ya meneh. Kowe tadi balik lab kosong, Jumat kosong, lab kosong ya Jumat. Lab ini mulai pagi kosong, lab sebelah itu mulai Senin sampai hari Jumat jam 1 kosong lab sebelah. Cuman arek-arek kok sibuk. Jangan mulai latihan. Ono janjian karo dhek ya. Jadi aku ono macam-macam. Alasannya sibuk, nomor loro, wah, aku nyusul arek ya macam-macam habis. Mumpung gurung ujian, latihan. Harapan saya sampe nek sering-sering latihan, 1 menit mari ini luwih cepet. Misalkan mulai jam 2:30 itu sampai jam 3 kan. Sampai nek sering latihan, sering menghadapi trouble, menit harapan saya jam 10 wis mari. Nek mari disi, mulai disi ya. Tapi nek sampean gak mari sepurane, dinteni sampai jam 3:30 ya. Iku nek mari. Nek gak mari ya sepurane ana ujian ulang. Kapan ngenteni mari kabeh. Anggap aja 3K1 gak mari misalno. Otomatis dia ngenteni sampai 3K4 mari baru ujian meneh deh. Harapan saya enggak seperti itu. Cuma tergantung wonge. Ya sembuh lah jenenge arek-arek, Pak, ya wis. Saya doakan semoga besok lancar lah ya. Sampai sering latihan. Kecuali Pak, kalau ten lab diusir Pak, kali Pak iki ngomong. Gitu. Wes next. Lanjut. Sekarang kita setting PPoE. Langkah yang pertama kita masuk ke Mikrotik. Oke ya, perhatikan. Kita masuk ke Mikrotik. Klik connect. Ini PPoE yang 41 ya, diingat-ingat. Besok minggu depan kalau masih panjang umur, dia ketemu aku ya. Saya lanjutkan lagi PPoE 42 sama yang temennya tadi. Tadi kan ada PL2TP sama PPTP ya. Sebentar kita duduk lah gitu ya.
Pak, yang dipakai di lingkungan kita, yang dipakai di rumah yang mana, Pak? Bergantung kondisi. Nggak ada yang paling baik ini. Misalnya, Pak, api di Pak router kalau switch. Waduh, api tergantung kebutuhan gitu loh ya. Langkah yang pertama, kalau mau setting PPPoE, langkah yang pertama Anda harus buat dulu poolnya. Anda buat dulu poolnya. Buat dulu poolnya. Kok buat dulu poolnya, Pak? Kita harus buat dulu IP-nya, sorry, bukan poolnya, Pak. IP-nya. IP address. Point to point PPoE itu bisa dilewatkan melalui VLAN, ya. Ingat PPoE nanti kalau di ujian saya lewatkan VLAN. Berhubung di sini itu belum VLAN. Gini aja, tak lewatkan VLAN nggak apa-apa wis. Berarti kalau saya lewatkan VLAN berarti oke lah, bismillah lah. Sekarang saya lewatkan VLAN ya, berarti masuk ke interface. Soalnya di switch-nya itu sebentar, keduanya ada IP-nya nggak? Sebentar. Nggak apa-apa wis. PPoE-nya saya keluarkan melalui Ether 2 lah ya. Ether 2 kan biasanya untuk VLAN, ya. Sebentar. Oke, sekarang PPoE-nya saya lewatkan VLAN server, Mas. Berarti VLAN servernya saya matikan di HCP-nya. Gitu. VLAN servernya saya matikan di HCP-nya. Di HCP untuk VLAN server saya matikan. Jret. Ya. Di HCP-nya saya matikan VLAN servernya. Berarti komputer saya ini ketika saya matikan nggak dapat IP dia. Ini kan nggak dapat IP kan? Status no internet, no network. Terus IP-nya nggak dapat. Bentar, ini IP manual, Pak. No IP manual, Pak. Klik kanan, properties, automatic. Oke. Refresh. Klik kanan, status kita lihat no internet. Detail kita lihat nggak ada IP-nya, Pak. Di HCP ini saya matikan. Bisa Pak kalau internet nggak pakai di HCP? Bisa. Caranya Pak, PPoE. Caranya kita masuk ke, ingat ya, IP address dulu. Ingat, Anda harus buat IP addressnya dulu. Saya buat IP address ini 172.20.71. Ini untuk yang PPPoE lah ya, misalnya gitu. Berarti ini saya kasih keterangan PPPoE server. Ini IP-nya ya, contoh lah ya. Ini IP-nya. Apa ini namanya VLAN server, nggak apa-apa wes. Tak kasih nama PPPoE. Dia keluarnya melalui VLAN server. Langkah berikutnya kita buat IP pool, buat IP yang akan dibagikan ke klien. IP pool. Oke. Kita buat poolnya, klik add, Mas, klik add. Terus kita kasih nama, misalkan ya, huruf besar nggak apa-apa, huruf kecil nggak apa-apa, huruf kecil lah. PPPoE pool. IP-nya dibagikan mulai kita nyontoh ya, nyontoh sama yang server. IP-nya mulai nih 172.20.70.70.2 sampai 172.20.70.50 misalkan. Ya. IP-nya dibuat beda sama yang VLAN server juga nggak apa-apa aslinya. Ini saya anggap VLAN servernya nggak ada ya. Saya anggap nggak ada lah. Saya hanya bahas PPoE. Kalau sudah, kita klik apply, oke. Pertama, Anda harus buat addressnya dulu, buat IP-nya dulu. Sorry, langkah yang pertama Anda harus buat interface-nya dulu. Interface-nya harus dikasih IP. Bukan buat interface. Anda buat interface-nya dulu, dikasih IP. Ya. Interface-nya buatnya di sini ya, interface. Ini nih, PPPoE server. PPPoE server. Oke ya. Udah terlanjur tak kasih nama VLAN server. Gak apa-apa wis, tak ganti aja wis. Ngalah. PPPoE server. Gitu aja. Supaya saya nggak pakai nyeting VLAN lagi di switch gitu, Pak. Gitu, kenapa? Nah, oke ya, sama ya. Berarti pertama, ingat-ingat langkah yang pertama, tak tulis di notepad. Di notepad plus. Saya tulis di notepad plus. Setting PPPoE server
di mikrotik thread. Langkah yang pertama buat interfaces. Langkah yang kedua setting IP pada interface yang Anda buat. Assalamualaikum. Saya lanjutkan lagi. Pertama buat interface. Ini ya interface-nya udah saya buat. Interface-nya ini ya. Buatnya di sini Mas, ingat interface. Buat dulu interface. Interface apa Pak? Interface untuk PPOE. Cara buatnya Pak, add. Sini loh, interface sini Mas. Add, ada buat VLAN. Ya, VLAN ya. VLAN. PPOE itu nggak harus VLAN ya. Berhubung di sini saya nancapnya ke VLAN 20, ya saya masukkan ke VLAN gitu Mas ya. Kalau Anda mau bukti bahwa bisa ditancapin di interface selain VLAN, nanti saya buktikan. Saya buktikan dulu yang di VLAN sekalian ini ya. Itu. Buat interface dulu lah. Tapi buat interface seperti ini, Anda setting interface-nya ini, IP-nya loh Mas. Anda setting. Langkah berikutnya buat pool-nya. Buat pool untuk interface tadi. Setting IP pada interface yang Anda buat. 3. Setting pool untuk interface yang Anda buat. Untuk IP yang Anda buat. Bukan untuk IP ya, untuk IP, untuk interface lah, untuk interface yang sudah Anda buat. Oke. Langkah keempat. Langkah yang keempat adalah kita tutup, masuk ke ini Mas, perhatikan, masuk ke menu namanya PPPP, point to point protocol, diklik Mas, diklik sini. Ini kan menunya banyak ya, mohon maaf untuk hari ini saya ajari yang PPPoE server. Pak kan banyak Pak, ada PPTP, ada SSTP, L2TP, OVPN. Untuk hari ini itu dulu, besok kalau kita panjang umur ketemu, saya cari yang L2TP sama PPTP gitu. Maaf ya sini ya. Sekarang yang PPOE dulu Pak. Oke, siap. PPOE, point to point protocol over Ethernet. Ini kita klik. Nah, sini kita klik add. Gitu ya. Kita kasih nama, misalkan namanya terserah ya. Misalkan PPP Pak, bukan 0 Pak. OE server ini ya. Namanya kita buat seperti ini dulu ya. Nanti terserah sampai nanti ya. Interface-nya untuk apa Pak? Interface-nya untuk apa? Untuk siapa ini Pak? Untuk yang PPPoE server. Ya. Kasih namanya sama ya, PPPoE server. Servisnya namanya itu ya. Terus di sini ada keterangannya Mas. Ya, ini keamanannya ya, ini keamanannya. Ini profilnya ya, ini servisnya ya. Namanya terserah aja. Servisnya ini nanti bisa diubah-ubah ya. Ke depan aja tak kasih tahu. Kita buat defaultnya dulu lah. Kita klik apply, oke. Berarti yang pertama adalah setting service PPOE. Gitu ya. Mana tadi? Setting service PPPoE. Ini mikrotik ya, mikrotik bukan Cisco. Kalau sudah, langkah berikutnya kita setting profilnya dulu. Profilnya misalkan kecepatannya berapa, kecepatannya berapa, terus IP yang dibagikan berapa. Ini satu akun tuh bisa untuk orang banyak apa, satu akun dan untuk satu perangkat gitu. Ini intinya di profil. Anda bisa menggunakan profil yang sudah ada atau buat sendiri. Kita buat sendiri aja lah ya supaya bisa kita custom. Kita klik add. Namanya misalkan ini misalkan untuk rumahnya Ihya, kasih nama aja Ihya gitu aja atau PPPoE Ihya gitu. Enggak apa-apa, terserah sampean. PPPoE min Ihya gitu ya. Pakai underscore Ihya, pakai min nama Anda silahkan ya. Berarti ini nanti profil ini hanya untuk buat gini lah. PPOE ini yang kecepatannya misalkan, kecepatannya yang 2 Mbps misalnya. Ada yang langganan ke rumah sampean, Mas, aku ingin connect ke komputer, connect internet ke jaringan sampean, Mas. Saran saya jangan pakai hotspot, jangan pakai IP statik, jangan pakai IP dinamik. Pakai aja PPPoE, lebih aman. Anti netcat itu ya, gitu. Berarti Anda buat yang 2 mega, yang 10 mega, yang 5 mega. Ya, kalau sudah, sekarang yang ini, local address. Local address-nya kita menggunakan IP yang kita buat, ingat-ingat. Yang mana Pak? Yang ini tadi loh Mas, IP address yang PPOE server kan ini 172.20.71 ya. Anda masukkan sini.
Apakah harus itu, Pak? Ya enggak sih. Yang kita dasar dulu aja, nanti bisa di custom kok, Mas. Jaringan itu apa kata kita, apa kata yang nyeting gitu ya. Kita buat yang default dulu lah, yang standar dulu lah. Pakai IP ini nggih, ada copy paste boleh, ada ketik manual boleh. 172.20.70.1. Tidak usah kasih slash. Remote access itu adalah IP yang mau dikasihkan, mau disewakan ke klien gitu. Anda pakai yang pool tadi. Tadi kan namanya PPPoE pool ya. Nah, nanti kalau lupa videonya dilihat lagi ya. Nanti saya upload kok ya. Ini adalah IP pool sampean, bukan. Ini adalah IP-nya interface sampean, PPoE. Ini adalah IP yang dibagikan ke klien. Mulai dari 2 sampai 50 tadi loh Mas. Di sini loh Mas, IP pool mulai dari 2 sampai 50 ini. Remote access adalah IP yang didapatkan oleh klien PPPoE-nya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba cek di sini. Di sini itu ada keterangannya, misalkan DNS-nya menggunakan apa sampean? Pakai DNS-nya Cloudflare atau pakai DNS Google? Contoh, pakai DNS-nya Google lah, 8844. Oke. Terus yang jadi ini saya setting yang default dulu ya, yang lain menyusul lah. Bridgeport itu apa, Bridge Horizon itu apa nanti aja lah, supaya nggak ngeluh ya. Masuk ke protokol. Protokol di sini kita lihat. Supaya aman, supaya nggak bisa disadap sama orang, maka kita pakai use encryption yes, dienkripsi. Berarti kalau dia pakai disadap pakai makhluk yang namanya wireshark, gambarnya ikan paus gitu ya, ikan hiu atau ikan paus gitu ya, dia nggak bisa ya, dia dienkripsi, dia diacak gitu ya. Kalau sudah sekarang kita masuk ke limit, kalau Anda pengen batasi bisa. Ini kan paket yang 2 MB kan, Anda batasi upload, RX itu upload, TX itu download. Upload downloadnya misalkan 2 mega bisa, gitu ya. Telkom pakai ini juga, cuma Telkom nggak pakai MikroTik ya, Telkom pakai Cisco ya, gitu. Only one itu misalnya gini, satu username hanya untuk satu perangkat, itu Anda pilih yang yes. Only one itu satu username hanya untuk satu perangkat, Anda pilih yang yes. Kalau Anda ingin satu username bisa digunakan lebih dari satu perangkat, Anda pilih default. Terserah Anda, wong kebijakan ada di tangan Anda. Contoh, saya buat untuk satu username untuk semua orang, ya, satu username untuk semua orang. Tapi biasanya loh Mas, setahu saya kalau di lapangan satu username satu perangkat, supaya nggak disalahgunakan ya. Tak buat ini aja ya. Berarti satu username untuk satu perangkat, satu modem tadi lah. Oh, ini baterainya mau habis. Nih, kalau sudah seperti ini kita cek lagi di sini, klik apply ya. Perhatikan, klik apply. Oke, klik apply, oke. Beres. Pak, itu tadi pertama, kita sudah buat interface-nya sudah, buat IP-nya sudah, buat pool-nya sudah, buat profilnya ya. Buat profilnya sudah. Setting profiles ya, tulisannya profiles ya. Profil PPPoE. Langkah berikutnya, membuat akun buat usernya. Setting Pak. Setting akun, setting user itu kalau di situ bilangnya bukan user, setting secret gitu. Ini loh, yang ini loh Mas. Secret, SCH. Ya sorry. Atau bahasa gampangnya setting akun, buat akun. Gue bayangin secret itu apa? Secret kan rahasia Pak. Iya. Lo gini ini buat akun, gitu ya. Atau buat akun loh Pak, kemenya buat akun. Itu. Cara buat akunnya gini Mas, hampir sama kalau Anda buat akun di hotspot. Secret ini Anda klik ini Mas, add, Anda buat usernya misalkan, kan ada teknisi yang di lapangan itu, telepon sampean adminnya. Ini ada user namanya atas nama daftarnya loh di formnya itu loh, atas nama Ihya. Oh, ya udah dibuatin aja di sini. Ihya misalnya Mas, cepetan Ihya misalkan gitulah. Passwordnya Ihya mulai ya, contoh lah. Ingat password yang bagus adalah password yang minimal 8 karakter. Yang pertama. Yang kedua, password yang bagus adalah password yang kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Yang kedua. Yang ketiga, password yang bagus adalah password yang tidak ada di kamus bahasa Inggris. Yang keempat, password yang bagus adalah password yang tiap akun berbeda. Antara Twitter, IG, dan lain sebagainya berbeda-beda. Yang kelima, password yang bagus adalah password yang istiqomah diganti. Misalkan 2 minggu sekali diganti. Atau 1 bulan sekali lah diganti. Yang keenam, password yang bagus adalah password yang diacak. Yang diacak ya, pakai random apa. Ya, bukan yang ini ya. Bukan yang di-keyboard tuh, QWERTY itu nggak diacak kan. ASDF itu nggak diacak. Gitu ya.
Yang keenam itu password dihajar itu maksudnya password yang tidak ada hubungannya sama diri sampean. Nama ibu, nama orang tua, nama pacar, plat nomor, nomor KTP, NIK, jangan hubungannya itu. Nggak ada hubungannya sama sampean passwordnya. Gitu ya. Yang terakhir, harus ingat. Sampean dawa sak meter kudu eling. Engko Pak posisi duwowo lali, padha ae. Oke ya. Terus passwordnya ini, kalau Anda nggak tahu passwordnya, Pak, saya lupa passwordnya, Pak, ini kan titik-titik, tampilkan Mas, Mbak, setting, hide-nya dihilangkan. Kalau pengen tahu passwordnya, muncul passwordnya. Kalau pengen hidden, setting, hidden, hide. Itu terserah sampean. Password untuk siapa, Pak? Untuk PPPoE. Gitulah ya. Profilnya, Anda buat profil yang 2 MB. Anda lihat. Tadi kan pengennya user ini 2 MB kecepatannya. Ya 2 MB. Itu, udah. Yang bawah ini local address biarin. Udah beres. Ingat-ingat kalau lupa videonya dilihat lagi. Ini yang dasar ya, maaf yang dasar. Klik apply, oke. Sekarang kita coba di makhluk ini. Ini udah jadi nih. Akun PPO-nya atas nama Ihya, passwordnya Ihya udah jadi. Sekarang nyobanya pakai ini. Oke. Ini tadi kan ada 6 cara connect internet ini kan. IP dinamik, IP statik, PPTP, PPOE, L2TP, situ email apa bang? Kabel opo gitu loh. Ada yang di sini ya. Sekarang kita coba, kita hubungkan ya, kita hubungkan sekarang. Oke, Anda kalau mau latihan PPPoE server klien itu tidak harus punya perangkat mikrotik, Mas. Minimal sampean punya laptop atau PC, laptop gak duwe aku Pak, duwe PC pitung telu Pak. Ya wis gak apa-apa, yang penting duwe komputer lah. Terus Anda install makhluk namanya VirtualBox, jujurin VirtualBox atau VMware lah. Jujurin VirtualBox atau VMware sambil install makhluk namanya mikrotik. Nah, gak ngerti caranya takut aku udah tutup no. Mikrotik yang CHR gak usah install, tinggal diimpor namanya ya. Tinggal download di situsnya mikrotik.com, tinggal di-download, diimpor. Kalau nggak tahu dilihat video saya itu ada. Kalau sudah, Anda tinggal kliennya pakai komputer Anda bisa. Ya. Tuh. Kapan-kapan lah ya. Sekarang kita coba lagi ya. Sekarang kita coba ini kita tancapin ke TP-Link tadi. Kita masuk ke network connection WinR, NCP, atau JPL, kita tancapin kabelnya. Kabel apa Pak? Kabel strike. Kalau Anda males membuatnya, beli di Carrefour, beli di toko online, silahkan. Cari yang kategori yang terbaru boleh. Ini ada yang ini kan bulat gini ya. Ada yang ceper, ada gitu ya. Saya nggak punya ya. Iya, yang kotak. Barangkali Pak gak enak Pak, gulungnya gak enak Pak. Tuku sing Vention merek Vention ini loh. Itu ceper, ujungnya J45, ujungnya J45, tapi ini agak ceper yang kotak ini Mbak. Cuma harganya sekitar 70-an. Oke, next. Kita lihat sekarang. Klik kanan status internet ya. Internet. Dia koneksinya pakai apa, Mbak? Kita lihat dia koneksinya pakai apa. Oke. Kita masuk lagi ke 0.1, Mas. Yang ini ya, kita refresh ya. Refresh. Kita lihat dia koneksinya pakai apa. Username passwordnya kalau ini tadi Steamstar 123. Ingat minimal 6 karakter ya, kombinasi huruf besar huruf kecil. Lain kali. Kita lihat dia pakai statik kan? Gitu. Dia pakai statik. Lupa kok bisa connect, Pak? Soalnya ini tadi DHCP-nya saya matikan. DHCP-nya bukan IP saya matikan, DHCP-nya saya matikan. Iya, beres ya. Sekarang kalau kita rubah ke dinamik, ingat saya mau membuktikan bahwa DHCP saya matikan. Terus Anda save, bentar. Coba ya harus di-ping, Pak. Siap. Tutup, di-ping dulu. Ini kan ke-ping ke mikrotik ya. Kita lihat. CLS, Ctrl C, CLS, nge-ping ke mikrotik kan, dia kan replay. Kalau Anda rubah ke dinamik terus Anda save. Nah, sukses ya. Kita lihat hasilnya sekarang akan putus. Gitu. Terus gimana Pak? Oke. Kalau Anda koneksi pakai hotspot, pakai dinamik IP, pakai static IP, kan butuh makhluk namanya gateway. Kalau di sini nggak butuh gateway bisa internetan, men. Itu saya buktikan ya. Caranya gini. Di sini Anda setting bukan dinamik, bukan statik. Kalau Anda setting statik, entah supaya adil. Kalau udah pakai statik, otomatis kan Anda harus paham ini kan. Harus tahu IP-nya kan gitu ya. Bentar. Cannot be 000, gateway-nya /0. Jadi defaultnya berapa defaultnya ya? 000 save.
192.168. Subnet marknya bentar. Langsung aja ya, internet. Saya rubah ya ini ya. Kalau Anda pakai static IP, otomatis kan Anda harus tahu IP-nya ya. Kalau nggak tahu IP-nya, Anda pakai dinamik. Kalau dinamiknya nggak bisa, ya Anda pakai PPOE. Cuma untuk provider sekarang kan pakai PPOE. Cara menggunakannya gini, setting PPOE. Ini mau saya reset kesuwen nanti ya. Mau saya reset lah ya. Masuk ke PPOE, itu. Username dimasukkan username-nya. Ihya. Passwordnya Ihya. Ya, Ihya. PPOE, Ihya. Terus kalau sudah di save, kita lihat hasilnya dulu sebelum di save. Nah, connect ya. Sekarang kita save. Kita lihat hasilnya connect apa enggak gitu ya. Kalau nggak connect, settingannya ada yang keliru gitu ya. Nah itu connect kan, Pak. Ini buktinya mana Pak? Bahwa settingan untuk PPOE itu nggak pakai gateway. Kita lihat sekarang settingannya. Ini ya, shadingannya bukan dari situ Pak, dari sini. Masuk ke headphone ya, masuk ke network ya. Kita lihat di sini statusnya connect pakai apa? PPPoE. Anda kalau punya koneksi di rumah, Anda bisa cek internetnya, pakainya PPPoE. Anda lihat di sini IP address-nya sekian, subnetnya sekian, gateway-nya sekian. Ini kalau di router ya. Tapi kalau di PC nggak pakai. Nanti habis ini saya demokan yang di PC. Ini udah connect ini, loh, iya kan? Dia menggunakan PPPoE. Internetnya kita lihat internet PPOE. Ini passwordnya. Oke. Ya. Anda lihat di sini. Di sini ada nggak? Sebentar. Di sini ada nggak gateway? Nggak ada kan di sini kan? Gitu. Sekarang kita coba. Kita cek di internet gini. Kabelnya ini saya lepas. Kabel warna kuningnya saya lepas. Lihat. Hasilnya seperti ini RTO. Nah, connect kalau Anda lihat di sini Anda lihat di sini. Nah, muncul seperti ini. Anda lihat di net map-nya munculnya seperti ini, nggak connect ini. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, kita tancapin lagi. Ini pakai PPPoE. Kita tancapin lagi. Kita tunggu sebentar. Dia coba connect. Oke, udah connect. Sekarang kita lihat lagi di tampilannya TP-Link ini. Udah centang kuning ini, udah connect. Nah, internet sudah connect ini. Beres. Ini contoh internet menggunakan PPPoE. Pak, bisa nggak Pak PPOE di komputer? Bisa. Caranya seperti ini. Saya kasih contoh. Ini saya lepas kabelnya. Ini yang di komputer saya lepas. Ini ya, saya lepas kabelnya. Kabel yang ini kan kabel ada PPOE-nya. Ini saya tancapin ke komputer saya. Line card-nya saya hancurkan. Yang VirtualBox ini saya hancurkan. WinR devmgmt.msc. Saya hapus dulu yang VirtualBox-nya supaya nggak banyak-banyak tampilannya. Klik kanan, uninstall. Lagi di sini. Klik. Jarang saya pakai soalnya yang VirtualBox host only maksudnya gitu. Saya lebih suka yang bridge, NAT atau yang internal network. Hancurkan aja nggak apa-apa. Nanti dia buat sendiri soalnya ya. Udah beres. Kita lihat lagi di sini Mas. Klik kanan refresh. Udah tinggal one. Ini dia. Ini yang kemarin saya buat Mas. Saya hapus dulu lah supaya Anda tahu proses awalnya gimana. Del. Yes. Beres. Anda lihat di sini. Ini kan nancap ke sini ya. Nancap ke komputer saya. Kalau di sini saya klik kanan, properties, Anda lihat di sini IPv4 automatic Mas. Automatic dia nggak dapat IP. Nggak dapat IP. Gitu. Kalau Anda pakai manual, Anda harus tahu IP-nya gitu ya. Anda harus tahu IP-nya. Kalau IP-nya tadi saya matikan, misalkan, maka nggak bisa, gitu ya. Nah, sekarang saya coba pakai PPPoE. Caranya seperti ini. Gambar globe, ini kalau Windows 10 ya. Gambar globe itu Anda klik kanan. Gitu, terus Anda klik Open Network and Sharing Center. Ini. Oke, di sini ada dial up. Ini cara setting PPOE client. Di Windows 10 ya. Dial up, set up a new connection. Anda pilih yang connect to the internet. Klik next. Pilih PPPoE. Berarti orang connect internet macam-macam. Pakai hotspot, pakai login, pakai wifi, pakai kabel. Gitu ya. Klik broadband. ISP-nya. Username-nya ISP-nya. Username-nya tadi Ihya. Passwordnya Ihya. Kalau pengen tahu passwordnya ya ini. Kalau pengen diingat-ingat passwordnya ya ini.
Terserah Anda ya. Kalau nggak diingat-ingat, otomatis ketika mau connect, dia nawarin lagi passwordnya, nawarin lagi username passwordnya. Ingat-ingat aja lah. Namanya di sini tulis saja PPPoE IKEA gitu ya. Allow ini seperti ini, connect. Lihat di sini dia ngetes interface-nya. Kalau berhasil, kalau username-nya ada, kalau valid, maka dia otomatis berhasil. Kita tunggu sebentar. Ya coba Anda lihat, you are connected to network. Ini cirinya udah connect, udah berhasil. Kita coba browse the network. Langsung close juga nggak apa-apa ya. Browse the network. Dia coba browsing, bisa nggak? Dia buka MSN. Nah, ternyata bisa ya. Anda lihat di sini ternyata bisa. Dia lagi proses ya. Sekarang kita coba. Tadi kan kecepatannya, kalau kita lihat di sini, kecepatannya tadi kita masuk ke queue. Ini kecepatannya tadi kan 2 MB ya. Anda lihat IKEA ini loh. 2 MB. Kalau Anda speed test, masuk ke teknologi, networking, test bandwidth, misalkan saya pakai yang ini, atau fast.com. Yang ini. Kita lihat kecepatannya. 2 MB dia nggak bisa nyampe. Atasnya 2 nggak bisa. Misalkan 3 MB, 4 MB nggak bisa. Ini dari mana Pak? Ya dari batasan tadi yang ini, 2 MB. Nyetingnya di mana Pak nyetingnya? Nyetingnya di sini. PPPP Mas. Bentar. Dia connect auto connect nih ya. Anda lihat di auto reconnect. Masuk ke sini PPP ini Mas. Masuk ke profil. Di sini ada red limit. Red limit gitu ya. Otomatis ini nyambung ke queue ini. Ke queue ini. Nah, Anda lihat hasilnya ini. Cuma 1,7 MB. Kalau Anda rubah misalkan, mohon maaf, ini ada rubah di sini tadi. Rubahnya di sini, Anda rubah misalkan Pak, jangan 2 Pak. Tak kasih aja Pak di sini Pak 10 Pak. Ini 10, ini 5 Pak. Misalkan bisa klik apply, oke. Kita coba lagi di sini ya, refresh ini loh ya, refresh. Kita coba lagi, oke. Atau tutup, buka lagi ya. Ini saya tutup, gini aja lah, buka lagi di sini lah. Masuk ke teknologi networking, test bandwidth. Saya pakai inilah, pakai ini juga bisa ya. Oclient biasanya dulu, speedtest.net bisa ya. Ini pengaturannya tadi di sini. Di PPPP profil ya. Di sini ya, di limit, ingat-ingat di limit 10M 5M. Di PPTP. Terus kita lihat lagi di sini, dia proses. Ya ini, Telkom, di sini nanti muncul Telkom. Dia proses. Kecepatannya berapa? Kita tadi lihat di sini untuk Q-nya, kita kecilin dulu ya, akan di atas. QWW atau Q-nya di sini kecilin. Double klik. Kita kecilin dulu. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, uploadnya 2 mega, downloadnya 2 mega. Uploadnya 2 mega, downloadnya 2 mega. Gitu. Kita lihat lagi di sini. Ya, kita cek di sini. Pastikan benar bahwa untuk yang PPW IKEA ke rumahnya IKEA ini, uploadnya 2 MB, downloadnya kok 2 mega. 10 Pak, ini kan 10 ya, fullnya ya. Bentar, ini harus diputus dulu Pak. Cara mutusnya gampang, caranya gini aja. Ini diklik Mas, disconnect, connect lagi, supaya perubahannya berubah. Connect lagi, kita lihat lagi di sini. Nah ini kan, kalau ininya nggak berubah, tolong Anda disconnect, connect lagi. Terus kita coba lagi di sini. Coba di sini ada pingnya muncul berapa nanti di sini. Downloadnya harus 9, berapa gitu ya. Soalnya kan 10. Anda lihat di sini, 4 ini. Gitu. Ini bergantung koneksinya ya. Mungkin Telkom sekarang lagi gangguan, bisa juga gitu ya. Downloadnya berapa tadi di sini downloadnya? Oh iya bener, downloadnya 5, sorry. Downloadnya 5, uploadnya 10. Ya, bener nggak uploadnya 10? Berarti di sini harus 9 ya, ini bener. Udah benar settingannya nih. Ini untuk setting PPPoE. Pak, tadi katanya kalau pakai PPPoE nggak ada gateway-nya, Pak. Mana buktinya, Pak? Ini connect internet ya. Anda lihat connect internet, gitu ya. Kita coba situs lain. Ping spasi mikrotik, bukan mikrotik lain-lain, Pak. detik.com. Oke, seperti ini. Kita masukkan network connection, Mas, Mbak. Ini nggak pakai ini ya, nggak pakai ini. Nggak pakai kabel ini, Ethernet nggak pakai sudah. Nggak pakai WiFi juga, pakai ini, PPPoE ini. Klik kanan, status internet. Kita lihat di sini detail. Ada nggak di sini gateway-nya? Nggak ada. Nggak ada gateway-nya di sini. Bisa internetan, nggak pakai gateway. Ini kalau mau mutus ya gampang, tinggal diklik kanan Mas.
connect, disconnect, diklik, nanti Anda diarahkan ke sini. Ini diklik Mas, klik, tinggal disconnect. Anda lihat di sini ini kan connect ya, mesin replik kan. Bentar, kasih minti Pak. Nah ini kan connect ya. Kalau Anda putuskan ya dia nggak connect, disconnect. Kita lihat lagi, nggak connect. Berhubung tadi Anda sudah membuat remember settingannya ya, Anda tadi loh remember tadi loh. Ini loh ya, sudah remember, maka hasilnya kalau Anda klik seperti ini, klik connect, dia langsung connect, dia nggak minta lagi username password ya. Langsung seperti ini, tunggu sebentar. Connect lagi ya. Ini udah bener ya, uploadnya 9,65 atau 10, downloadnya 5 atau 4,60 ya. Ini cara setting PPPoE di Mikrotik.